tersebut. Norma dan nilai inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam mengamati pesan. Next. Yang ketiga adalah harapan. Harapan itu adalah kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan terwujud. Apabila komunikasi sesuai dengan harapan peserta komunikasi, maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah pendidikan. Proses penerimaan pesan sangat dipengaruhi oleh derajat pendidikan formal ataupun non-formal dari peserta komunikasi itu sendiri. Semakin tinggi pendidikan yang didapat oleh seseorang, maka semakin rumit sudut pandang dalam berkomunikasi karena memiliki banyak pengetahuan antar si peserta komunikasi tersebut. Komunikasi dalam profesi kedokteran menurut Silverman dalam KKI, komunikasi efektif dokter pasien dikatakan lengkap apabila pemberi pesan mendapat umpan balik dari penerima pesan yang menandakan bahwa penerima pesan memahami apa yang disampaikan oleh pemberi pesan. Menurut Budiarjo, komunikasi efektif adalah komunikasi dengan kesetaraan dan dilandasi dengan empati. Keberhasilan komunikasi dokter pasien umumnya menghasilkan kepuasan dan kenyamanan antar dua belah pihak, baik itu dari dokter maupun dari pasien. Menurut H. et al., dewasa ini dalam mencapai tujuan komunikasi dokter pasien tidaklah mudah. Terdapat masalah yang bermunculan yang dapat menghambat pencapaian tujuan komunikasi dokter pasien, seperti keterampilan komunikasi dokter yang terus menurun. Next. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak permasalahan yang timbul diakibatkan dengan beberapa perbedaan prosedural penanganan dengan pasien non-COVID. Salah satunya adalah proses pemulasaran jenazah yang tadi disampaikan oleh Bu Ji. Pada dasarnya, prosedur pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 Menkes 4834 tahun 2021 dengan protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID. Secara garis besar, prosedur pemulasaran jenazah dari dalam rumah sakit yaitu yang pertama, tim pemulasaran jenazah memberi penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan prosedur COVID. Tim pemulasaran jenazah memakai APD lengkap sesuai ketentuan. Selain tim pemulasaran jenazah tidak diperkenankan memasuki ruangan. Keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh jenazah, ataupun melakukan layanan kedukaan, dan selanjutnya jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi. Ya, berikut permasalahan akan dijelaskan oleh Ibu Lasmaria, silakan. Ya, terima kasih, Bu Latifah. Permasalahan dari sisi keluarga pasien, yang pertama, keluarga pasien yang sudah menerima inform konsen sebelumnya terkait dengan proses pemulasaran jenazah dengan protokol COVID, terkadang dapat berubah pandangan saat pasien dinyatakan meninggal. Hal ini biasanya dikarenakan keluarga tidak menerima berita kematian pasien dengan tata laksana pemulasaran protokol COVID. Yang kedua, keluarga yang sudah menerima inform konsen dari awal masuk rumah sakit, ada beberapa keluarga juga yang menolak prosedur pemulasaran dengan protokol COVID. Jika keluarga merasa tidak menerima informasi dengan jelas, biasanya hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pasif pada saat keluarga pasien masuk dan pertama kali dirawat di rumah sakit. Kemudian diperberat juga dengan anggota keluarga lainnya yang kadang sering kali mempengaruhi keluarga korban atau keluarga jenazah sehingga timbulnya kegaduhan yang bahkan dapat berujung dengan membawa paksa pulang jenazah COVID tanpa sesuai dengan protokol COVID. Yang ketiga, keluarga pasien yang tidak percaya bahwa pasien terkena COVID juga dapat menjadi masalah walaupun sudah diberikan inform konsen sebelumnya dan sudah dilakukan KIE dengan dokter yang merawat atau tim edukasi sendiri di rumah sakit tersebut. Slide. Dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya kurang jelas menggunakan, kadang-kadang bisa menggunakan istilah medis yang dimana keluarga pasien itu tidak paham dan tidak mengerti, tapi dia selalu menjawab ya. Dan terkesan juga ada petugas kesehatan yang terburu-buru dalam memberikan informasi di awal pada saat pasien masuk ke rumah sakit, hingga pasien tidak menerima informasi dengan jelas dan tepat. Kemudian bisa juga tenaga kesehatan terkadang secara tidak sengaja terlambat atau menunda memberikan inform konsen dikarenakan situasi dan kondisi pasien yang ditangani
dalam keadaan kondisi gawat darurat dia lebih dulu menangis itu, dan akhirnya petugas kesehatan memberikan informasi dengan cepat, terburu-buru, dan pasiennya tanda tangan aja. Slide. Solusi. Nah, tenaga kesehatan harus lebih komunikatif dan menyiapkan waktu untuk mengedukasi keluarga pasien serta menyampaikan secara baik dan jelas semua informasi mengenai pasien COVID tersebut, prosedur atau kemungkinan yang akan terjadi, hingga penjelasan mengenai pemulasaran jenazah secara protokol COVID apabila memang pasien itu meninggal dengan positif COVID. Dan kita menciptakan komunikasi dua arah, di mana pasien diharapkan dapat bertanya bila ada informasi yang kurang jelas, sampai benar-benar paham. Dan keluarga pasien juga akan diminta untuk menandatangani inform konsen bila informasi yang diterima sudah didapatkan cukup jelas oleh keluarga atau pasien tersebut. Yang kedua, masyarakat diharapkan dapat lebih mencari informasi valid tentang protokol COVID sehingga dapat memilah-milah informasi mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Slide. Next. Kesimpulan, maka dari itu komunikasi dua arah termasuk ke dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sangat penting bagi kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak sama-sama saling mengerti dan memahami informasi yang ada, sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif adalah budaya, lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi, kemudian harapan, serta pendidikan dan pengetahuan mengenai informasi yang ingin didapatkan. Bila faktor ini berjalan dengan baik, maka komunikasi efektif akan tercipta, serta akan saling timbul rasa kepuasan, nyaman, dan adanya rasa aman di antara kedua belah pihak. Dalam kasus ini, antara keluarga pasien dan tenaga kesehatan. Slide. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai komunikasi efektif. Oke, terima kasih Bu Lasmaria, Bu Lydia, dan Bu Jeya, Ci Anissa. Latifah dan Ji, Bu. Ya? Bu Latifah dan Ji. Ji. Oh iya. Ji, ya. Ya, Bu Ji. Oke, kita kembali lagi. Boleh saya bertanya? Bu. Pernah nggak ada kasus keluarga ambil paksa pasien jenazah COVID? Pernah, Bu. Ada beberapa dia tidak menerima, kemudian dibawa paksa. Kemudian paginya rumahnya didatangi oleh Kapolsek dan warga setempat gitu ya. Akhirnya dibawa kembali, Bu, ke rumah sakit Tarakan. Dan setuju dilakukan protokol COVID ya. Jenazahnya dikembalikan ya? Iya, karena kan kepolisian sudah datang ke rumah, kemudian kan dia buka peti gitu kan, Bu, ya akhirnya wilayah daerah situ dilakukan screening ulang. Pernah, Bu, ada kejadian dibawa dengan menggunakan massa yang cukup banyak ya, jadi kita kewalahan ya dengan massa yang begitu banyak ya dia bawa paksa keluar jenazahnya dari kamar jenazah, dibawa ke rumah menggunakan ambulans sendiri. Maaf, saya mau nanya. Ya, Bu. Tapi dia ambil paksa tidak pakai surat tanda tangan kan? Enggak, karena kita kan sudah melalui proses edukasi, Iya. sudah kita informasikan, tapi tetap dia tidak terima. Kenapa meninggalnya, penyebab kematiannya, diagnosanya COVID terkonfirmasi gitu, COVID-19 terkonfirmasi gitu. Dia merasa bapaknya nggak ada sakit batuk, jadi intinya tidak ada COVID pada jenazah almarhum dan keluarga membawa pulang paksa gitu. Berarti di sini udah ada bantuan kepolisian ya? Iya, karena sudah anarkis ya sifatnya, sudah membawa massa dan nggak bisa lagi ditoleransi, maksudnya dikasih edukasi yang baik pun keluarga tetap tidak menerima. Satu lagi mungkin saya Ya, Bu. kurang dengar. Setelah kepolisian menuju ke rumahnya mengedukasi, itu area berapa, lokasinya berapa diameter gitu yang dilakukan screening?
Persisnya sih kurang tahu ya Bu, tapi pasti di wilayah itu mungkin RT setempat harus melakukan screening di tempat situ. Itu aja sih Bu terakhir informasi, tapi seberapa banyak satu RT di dalam rumah itu kami nggak paham gitu Bu. Oke. Soalnya saya belum pernah dengar, jadi saya nanya. Ya, baik Bu. Nanti ini contoh yang bagus ya. Jadi walaupun masa bergerak, namun kerjasama ya dengan kepolisian berarti ya Bu ya. Ya, kerjasama dengan Satgas Covid setempat, Ya. kemudian dengan kepolisian dan Dimas gitu, karena kita dia sudah anarkis ya, sudah merusak dan membawa paksa, jadi kami berkoordinasi itu. Kami tidak tangani sendiri. Kalau screening di RT itu yang melakukan pemeriksaan siapa? Puskesmas? Puskesmas, ya, puskesmas wilayah di tempat rumah itu Bu. Iya, oke. Ya Bu. Supaya kita ada. Mungkin pengalaman Bu dari saya Bu. Kalau di puskesmas itu biasanya yang melakukan tracing Bu pada keluarganya. Nanti dari tracing tersebut baru kita lakukan swab tracing gitu ya. Itu dilaksanakannya sebenarnya di puskesmas Bu. Oke, silakan ke teman-teman lain yang mau bertanya. Kelompok lain. Oke, terima kasih Bu Maria. Maria saya ingin menanyakan dari kelompok 1. Poin di sini kan bicara tentang mengenai komunikasi. Yang saya tanyakan berarti kan di rumah sakit ini kan menerima pasien COVID. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengetahui komunikasi pasien itu dirawat atau sampai dia meninggal? Apakah ada unit khusus atau seperti apa untuk kita untuk sharing ya? Bagaimana dilakukan di sana? Karena kan kita ketahui COVID itu nggak bisa ditebak, kadang kondisinya turun, naik atau meninggal ya. Seperti contoh tadi, kalau pasien yang meninggal, kami juga ada hampir sama seperti yang tadi anarki, tapi kami sebelum terjadi kami melibatkan, bahkan terakhir kami melibatkan TNI. Karena kalau dengan TNI itu warga yang itu udah lebih cepat sadar, jadi kami melibatkan. Kedua, ada bagian khusus yang bagian komunikasi tersebut, sehingga tidak sampai mayat itu keluar, karena kan peraturan nggak boleh yaitu keluar, karena dampaknya akan lebih luas. Kembali pertanyaan itu, bagaimana komunikasi keluarga pasien untuk mengetahui tentang kondisi pasien tersebut? Terima kasih. Ya, baik Pak Rahmat, izin menjawab Bu Latifah, Bu Ji, teman-teman. Kalau di tempat kami, pasien datang pasti ke IGD, kemudian lakukan inform konsen, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kalau dari awal dia sudah positif COVID, sudah pasti dia masuk ke ruang rawat COVID. Kemudian kalau pasien tersebut mengalami perburukan, inform konsen juga pasti diberikan di ruangan, kemudian kita pindah pasien itu ke ruang ICU, intensive care yang khusus COVID gitu. Sampai perburukan, karena ruangan COVID kan tidak bisa ditunggu ya sama keluarga. Jadi kami komunikasinya lewat telepon biasanya. Sampai detik-detik mengalami perburukan dan mengalami resusitasi, itu kami pasti menginformasikannya by telepon gitu. Dokter jaga di ruangan, itu akan telepon langsung, dan nggak lama biasanya keluarga datang. Sampai misalnya pasien itu kalau keluarganya lama datang, kita kabarin lagi bahwa pasiennya sudah meninggal di jam sekian gitu. Nah, biasanya kalau pada saat kejadian itu keluarga inti sebetulnya menerima. Yang lebih sering tidak menerima itu adalah keluarga pihak lain gitu. Suka ada seperti tadi disampaikan, keluarga inti sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu anarkis, tapi kadang-kadang misalnya dia bapak ini meninggal dari perhimpunan ini, perkumpulan ini, anggota dari ini. Nah, itu masa yang itu tuh yang kadang-kadang membuat kisruh ya. Kalau kejadiannya subuh atau pagi gitu tuh, satpam security kita udah koordinasi. Nah, kadang-kadang kepolisian juga sudah datang, tapi kalau masa terlalu banyak gitu, kepolisian juga memanggil seperti apa, akhirnya kadang-kadang lebih banyak masanya ya. Waktu itu pernah kejadian sampai banyak banget itu, ya nggak peduli, didobrak pintunya gitu, dia buru-buru bawa aja karena ambulan udah datang gitu kan. Kita tidak bisa memprediksi
perkumpulan atau perhimpunan dan atau dari apa ya kita sebut organisasi tersebut yang memang kita siap bantu kayak gitu-gitu. Itu sih sebetulnya gitu Pak. Pak Rahmat belum pernah sih sampai panggil TNI ya, tapi sejauh ini kepolisian setempat Jakarta Pusat sih kami selalu ke situ gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Masih ada lagi kelompok lain? Halo. Udah kali Bu. Oke, kalau begitu mari kita close ya Makasih Bu. untuk kelompok 7 Bu. kelompok 7 Komunikasi efektif ya Bu. komunikasi efektif atas nama Ji, Bulas Maria, Bulativa. Ya. Terima Makasih kasih Bu. atas Ya. kerjasamanya. Makasih teman-teman. Saya kembalikan ke kelompok berikut untuk presentasi. Kelompok 9 boleh, Bu? Oke, silakan. Baik, Bu. Pak Peter, boleh di-hostkan? Minta tolong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Grace. Saya perwakilan dari kelompok 9. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Nina Marliana, Wanda Brian Stanggang, dan Dr. Andri. Malam ini saya akan mencoba mempresentasikan pengelolaan sterilisasi sentral di era COVID-19. Pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Rumah sakit selama masa pandemi COVID-19 harus mengutamakan keselamatan pasien dan petugas dengan berupaya mencegah tidak terjadinya risiko infeksi tertular oleh COVID-19. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu dilakukannya pengendalian infeksi di rumah sakit dengan melakukan sterilisasi alat atau bahan tertentu. CSSD mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya memutuskan mata rantai kehidupan mikroba serta menekan kejadian infeksi di rumah sakit. Landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit, Pasal 10 Ayat 1 tentang ruang sterilisasi, termasuk di dalamnya dibahas. Yang kedua, Pedoman CSSD Rumah Sakit tahun 2019. Yang ketiga, PMK 24 tahun 2016, persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, dibahas di dalamnya tentang area resiko tinggi. PMK nomor 27 tahun 2017, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di dalamnya dibahas tentang dekontaminasi. KAR Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, SNAR, edisi 1.1 tahun 2019, survei terfokus sistem pelayanan beresiko tinggi di sterilisasi sentral. Yang keenam, Surat Edaran Nomor HK 0201 Menkes 303 2020 penyelenggaraan pelayanan kesehatan, di dalamnya dibahas pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019. Sterilisasi sentral atau CSSD
merupakan suatu unit atau instalasi yang ada di rumah sakit yang melakukan pelayanan sterilisasi secara sentral atau satu manajemen. Semua ini diatur dalam kebijakan sterilisasi sentral yang ada di rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu upaya dalam penurunan angka infeksi dengan mengoptimalkan fungsi CSSD, maka diperlukan pelayanan sterilisasi yang tersentralisasi dengan tujuan agar tercapai efisiensi dan efektif pelayanan sterilisasi, standarisasi pelayanan sterilisasi, jaminan mutu pelayanan sterilisasi. CSSD memiliki fungsi penting untuk menyiapkan peralatan yang tercemar atau terkontaminasi pada waktu proses tindakan ke pasien dengan melakukan proses dekontaminasi mulai dari pembersihan, disinfeksi, sterilisasi, serta mendistribusikan peralatan steril ke berbagai ruangan untuk kepentingan perawatan pasien di rumah sakit, dan dengan melakukan monitoring mutu, pendokumentasian di setiap langkah kegiatan. Penyelenggaraan pelayanan sterilisasi di rumah sakit itu bisa dilakukan secara sentralisasi pusat CSSD atau memiliki satelit, atau bisa juga desentralisasi di unit pengguna jika fasilitas belum memadai. Ruang lingkupnya dari pelayanan sterilisasi center itu proses sterilisasi alat kesehatan, penyediaan barang medis habis pakai steril, proses sterilisasi linen. Tugas CSSD menyiapkan alat kesehatan steril, BMHP steril dan linen steril, mendistribusikan ke ruang perawatan pasien, melakukan mutu sesuai parameter, memperhatikan dan mencegah risiko pada staf. Pelayanan sterilisasi sentral di era COVID-19. Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan standar sistem pelayanan beresiko tinggi Survok SS, kepatuhan cuci tangan dan disiplin pemakaian APD, proses dekontaminasi alat kesehatan kritikal dan semi-kritikal, proses reuse masker 95, pendokumentasian, monitoring, dan evaluasi. Standar pelayanan era COVID-19, IKRA-nya Infection Control Risk Assessment, proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan risiko terinfeksi pada petugas, pasien, dan pengunjung di rumah sakit, merujuk kepada standar PPI 7.1, standar PPI 7.2, standar PPI 7.2.1. Siklus dekontaminasi. Alat kesehatan kritikal dan semi-kritikal terkontaminasi di unit, proses pre-cleaning tempatkan dalam troli tertutup, lalu dilakukan penerimaan, pembersihan, pengeringan, pengemasan, kemudian sterilisasi suhu tinggi atau suhu rendah. Kemudian bisa dilakukan dengan dari penerimaan, pembersihan, DTT, disinfeksi tingkat tinggi, lalu pengemasan. Penyimpanan alat steril di ruang steril, kemudian pendistribusian alkes steril dalam troli tertutup, unit perawatan pasien, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Pak Wanda, silahkan. Ya, makasih Ibu Dina. Penggunaan alat peralatan Penggunaan ulang peralatan sekali pakai terkontaminasi pasien COVID-19 sesuai dengan standar PPI nomor 7 2.1. Rumah sakit menetapkan ketentuan serta penggunaan kembali alat sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional, termasuk penetapan meliputi A. Alat dan material yang dapat dipakai kembali, B. Jumlah maksimum pemakaian ulang dari setiap alat secara spesifik. C. Identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai. D. Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan mengikuti protokol yang jelas. Slide. Kasus yang terjadi di CSSD pada saat era COVID-19
Sterilisasi ulang masker N95 yang sekali pakai penyebabnya karena stok masker N95 menipis, produksi terbatas, harga mahal, kebutuhan meningkat, melindungi keamanan petugas, wabah COVID-19 yang mendunia. Slide, Mbak. BMHB merupakan bahan yang tidak dapat diproses ulang digunakan satu kali pemakaian single use seperti masker N95. Masker N95 adalah partikulat yang direkomendasikan oleh CDC dan WHO untuk melindungi saluran napas dari biohazard yang bersifat aerosol. Aerosol adalah partikel yang berukuran sangat kecil, kurang dari 3 mikron, yang dapat melayang di udara dan berpotensi menularkan penyakit infeksi melalui aliran udara atau airborne. Respirator memiliki berbagai jenis ukuran N95, artinya 95% partikel di udara dapat difilterisasi. Masker banyak digunakan masyarakat, pasien, dan petugas kesehatan dalam menghadapi wabah pandemik COVID-19. Dalam kondisi darurat, masker dapat diproses ulang sesuai edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyelesaian masalah, adanya pemikiran pertimbangan dilakukannya reuse, single use untuk masker N95. Wajib adanya panduan peralatan yang seharusnya sekali pakai atau single use dilakukan reuse. Cara sterilisasi masker N95 reuse, single use, monitoring dan evaluasi. Reuse masker N95 pertimbangan dilakukan pada saat wabah COVID-19 mendunia, produksi yang terbatas, harga mahal, hemat rasional, kebutuhan yang meningkat, persediaan menipis, worker safety. Rumah sakit harus mempunyai panduan peralatan yang seharusnya sekali pakai single use dilakukan reuse. 1. Siapa yang berwenang menentukan jumlah maksimum reuse untuk peralatan dan bahan single use di reuse, apakah dokter atau perawat? Daftar peralatan dan bahan single use yang tidak boleh digunakan kembali atau dilakukan proses reuse. Peralatan yang bertanda single use tidak boleh di reuse kecuali yang sudah masuk dalam daftar reuse. Slide. Alat kesehatan single use yang di reuse harus ditandai dengan kode warna, penandaan warna atau tulisan angka dan nama pasien dilakukan sesuai kesepakatan siapa yang memberi tanda. Harus ada prosedur tertulis atau standar prosedur operasional dekontaminasi barang single use. Reprocessing alat yang terkontaminasi harus dilakukan pada area unclean yang dirancang dan digunakan khusus untuk proses pre-cleaning. Cleaning dengan syarat ruangan harus terpisah dengan ruangan lain. Penentuan tanggal kadaluarsa dengan tepat harus ditetapkan dengan pertimbangan antara lain bahan pengemas, kondisi penyimpanan, sterilisasi masker N95 reuse single use. 1. Diangin-anginkan dan di paper bag yang dilubangi dilakukan 3 sampai 4 hari. 2. Metode panas, pemanasan kering 70 derajat Celcius dalam oven selama 30 menit. Oven laboratorium atau lemari pengering, bukan oven rumahan yang mengalirkan udara panas, terbukti membunuh bakteri yang lebih kuat dibandingkan COVID-19 tanpa merusak filter. 3. Sterilisasi based on plasma atau H2O2. UPGE, ultraviolet thermal irradiation. Rekomendasi dari pabrik yang memproduksi masker N95. Monitoring dan evaluasi. 1. Memberikan jaminan bahwa alkes steril yang dihasilkan dan tersedia pasti steril. 2. Memastikan bahan parameter yang ditentukan dalam proses dekontaminasi sudah dipenuhi dengan baik dan benar. 3. Mengetahui sedini mungkin bila terjadi kegagalan selama proses dekontaminasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh
Pak Andri, silahkan Ya, Pak, oke. dilanjutkan. Nah, dari cara melanjutkan, jadi untuk pelayanan sterilisasi sentral di era COVID-19 sesuai standar penting yaitu dengan menurunkan angka kejadian infeksi dan mendukung program patient safety dan worker safety di rumah sakit. Kemudian menekan biaya operasional, efisiensi tenaga, dan memudahkan pengawasan. Memberikan rasa aman buat pasien dan petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan menghindarkan rumah sakit dari persoalan hukum sebagai akibat pelayanan sterilisasi yang merugikan pasien. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman? Sekian presentasi dari kelompok 9. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu Nina. Boleh. Tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa alat kesehatan yang bisa direuse kan ya Bu ya. Contohnya masker ya, K95. Iya. Nah itu berapa kali untuk kita bisa mereuse alkes tersebut? Berapa kali? Untuk masker 95 itu kembali ke kebijakan di rumah sakit masing-masing, dilihat kondisinya, bentuknya, dan keadaan pada saat masker tersebut akan direuse. Kalau dari rumah sakit kami menetapkan 3-5 kali, namun itu tidak terlalu baku. Kalau masker itu yang ketiga itu kondisinya sudah tidak memungkinkan, kami tidak akan melakukan reuse kembali. Namun kalau misalnya dalam kondisi keadaan COVID, biasanya kan itu pemakaian masker N95 itu di lapangan tidak bisa kita duga ya. Ada yang kondisi mukanya itu semuanya basah, berkeringat gitu ya. Sehingga ketika baru 1 kali mereka pakai, itu maskernya itu kayak udah ada lendir-lendirnya gitu. Saya kurang paham ya, itu dari lendir hidung atau apa sih gitu ya. Itu kita nggak layak pakai kan, jadi nggak kita reuse, kita buang, kita informasikan ke pemakainya, karena di situ kan ada nama dan ada tulisan, misalnya namanya A, pemakaian 1 gitu. Nanti besoknya lagi kalau balik lagi udah disterilisasi A, pemakaian 2. Jadi di paper bag-nya itu udah tertulis. Itu baru pemakaian 1 tapi kondisinya tidak layak untuk dilanjutkan, kami infokan kembali supaya mereka mengganti yang baru. Seperti itu. Kalau di rumah sakit kami sendiri maksimal 5, Bu. Kalau memang kondisinya memungkinkan gitu. Baik Bu Gimana, Nina, Bu? terima kasih. Iya. Ya. Bu Nina, izin bertanya. Boleh, Dokter Latifah. Ya, itu yang tadi plasma itu maksudnya bagaimana? Pertanyaan pertama. Terus Yang apa, Dok? Plasma. Plasma. Slide keberapa ya, Dok? Slide berapa ya? Yang tadi ada jenis, ada oven, ada plasma, ada macam-macam itu loh. Oke. Plasma. Plasma itu yang dimaksud dengan plasma itu apa? Sama yang pertanyaan kedua, kan setahu saya di ruang operasi itu kan pasti ada alat-alat yang tidak bisa disterilkan dengan suhu yang terlalu tinggi. Nah, untuk mensterilkan alat tersebut, apakah ada alat khusus tertentu atau mungkin ada alternatif seperti direndam di suatu cairan terus untuk dipakai kembali atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Dokter. Saya jawab yang pertama ya, Dok. Yang pertama itu plasma. Plasma apa sih? Plasma itu mesin sterilisasi, dia suhunya suhu rendah. Cairan yang digunakan, suhunya didapat aliran udaranya didapat dari H2O2. Dia pemakaian suhu rendah untuk alat-alat instrumen yang tidak tahan panas. Seperti itu, Dok. Jadi ini berkaitan dengan nanti jawaban yang kedua ya, dari ruang operasi yang tidak bisa disterilisasi di suhu tinggi, itu bisa disterilisasi di plasma. Namun ada juga alat-alat yang tidak bisa menggunakan plasma gitu. Karena di dalam plasma ini hanya ada beberapa alat yang
uncompatible yang nggak bisa masuk ke dalam plasma, kayak macam linen, plastik, bahan-bahan seperti itu dia nggak bisa masuk. Padahal dia kalau di suhu tinggi kan bakal meleleh ya kalau yang plastik. Nah sekalian saya jawab yang nomor 2, itu kita bisa lakukan dengan sterilisasinya dengan DTT, disinfeksi tingkat tinggi menggunakan cairan kimia. Biasanya kami pakai di Rumah Sakit Duren Sawit itu cairannya aldehid. Jadi kita cuci seperti biasa, di pre-cleaning, lalu didekontaminasi, habis itu kami bersihkan, selanjutnya kami lakukan DTT, sterilisasi menggunakan cairan kimia, selanjutnya kami cuci seperti biasa, lalu dikemas, dikeringkan, dikemas. Jadi nggak pakai mesin, pakai cairan kimia, seperti itu. Gimana, Dr. Latifah? Ya, oke. Lengkap. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Terima kasih Bu Nina, saya ingin menanyakan nih. Silahkan Pak Rahmat. Tadi sudah lihat model dari ikra-nya sampai mananya. Mungkin nih bertanya juga sekalian untuk kita saling sharing ya. Dalam CSSD, dalam steril itu, tadi akan lebih enak lagi kalau dibikin table. Contohnya bagi petugas, tadi kita berapa pada KN95, padahal untuk pengamanan untuk seorang petugas tidak pakai KN95. Tadi nggak disinggung masalah kacamata Google yang bisa direus atau sepatu boot. Kemudian bagaimana untuk penanganan CSSD bahan logam, karet atau non logam, baik digunakan di ruangan atau yang digunakan di ruang OK. Akan lebih lagi akan dibuat semacam table, jadi kita akan lebih jelas nanti dalam paparannya sehingga pertanyaan pun lebih enak. Kedua, ini implementasinya seharusnya agak disinggung sedikit dalam paparan ini sehingga kita lebih jelas untuk mengetahui sejauh mana CSSD ini dalam peranannya rumah sakit. Terima kasih. Baik Pak, saya menanggapi ya dari pertanyaan Pak Rahmat atau apa ya, tadi masukan ya Pak ya. Kenapa saya tidak membahas tentang Google, sepatu boot, lalu instrumen stainless steel ya. Karena yang saya angkat di sini adalah kasusnya yang ada di CSSD pada saat pandemi COVID-19. Kenapa itu menjadi kasus untuk N95? Karena N95 adalah alat yang digunakan sekali pakai. Tidak boleh disterilisasi ulang. Ya, kalau untuk Google, sepatu boot itu boleh. Sterilisasinya bisa dengan antiseptik seperti itu. Nah, kalau N95 itu memang benar-benar tidak boleh, itu harus dibuang, Pak. Karena itu satu kali pakai. Nah, namun dengan pertimbangan yang tadi dibacakan di atas, itu kami melakukan reuse. Nah, dasar reuse-nya apa sih? Dasarnya yang tadi yang udah dibahas, yang dari kementerian dibolehkan untuk reuse ya. Terus kenapa kami melakukan reuse? Pertimbangannya ada. Yang ini ya Pak, yang harganya mahal, produksinya memang nggak ada, terbatas. Kan pada saat itu pas lagi booming-boomingnya COVID itu tuh memang menghilang gitu. Semua orang rebutan. Jadi kami terpaksa melakukan reuse. Nah untuk reuse di kami pun kami tidak menggunakan mesin yang kami punya. Kami menggunakan cahaya lampu UV. Yang tadi yang dimasukkan ke dalam paper bag, dibolongin gitu kan. Lalu diangin-anginkan di ruangan khusus yang kami buat sendiri terpisah dari ruangan lain, disinarkan dengan lampu UV kayak gitu. Nah, kenapa ini menjadi kasus? Karena baru pertama kali kami melakukannya ini. Dan kebetulan pas pertama kali pula pandemi COVID kan ada di dunia. Seperti itu sih Pak. Jadi saya mengangkat kasus yang ada pada saat pandemi COVID. Kalau yang tadi disebutkan itu yang rutinitas kami kerjakan dan itu alhamdulillah tidak ada kasus seperti itu. Gimana Pak Rahmat? Ya, terima kasih sudah menjawab. Bagaimana teman-teman?
Izin Ada lagi? menambahkan, Bu. Oh, boleh. Silahkan Pak Edi. Ya, baik. Jadi biar kita bertambah, sama-sama saya alhamdulillah ya saya mendapatkan rumah sakit yang pernah melakukan RIUS. Jadi kan kita tahu ya bahwa memisahkan single use dan single, jadi ada yang bisa di-reuse dan ada yang single use di-reuse. Jadi ini pas sekali nih slide-nya kan dibuka. Jadi dulu kami juga pernah melakukan kajian ini dan pada akhirnya tetap tidak melakukan reuse. Jadi mungkin ada usaha-usaha lain yang bisa dilakukan terkait dengan belum dipilihnya reuse. Jadi memang sama, Bu. Jadi dengan pertimbangan ini bahwa single use akan kita lakukan reuse, kita mempertimbangkan slide yang Ibu tampakkan ini. Ini salah satu menjadi faktornya. Yang kedua, waktu itu kita melakukan eksperimen, ya, melakukan berbagai uji coba baik dengan visual maupun mikrobiologi. Ya, kita lihat bagaimana perubahan filtrasinya pada masker, kemudian kita menggunakan plasma, bagaimana H2O2-nya, apakah masih tersisa di sisa maskernya. Kemudian ketika kita punya UV, seberapa efektif dia membunuh kuman di situ setelah kita lakukan swab ulang. Kita bandingkan dengan masker yang belum pernah dipakai di UV dan masker N95 yang sudah UV. Maka waktu itu tersusun rencana apabila di reuse, maka kami menentukan 3 kali. Kenapa 3 kali? Jadi kalau panduan, jadi memang yang punya panduan lengkap itu hanya N95, ya, N95. FV2 buatan Eropa, standar Eropa juga belum ada. Kalau KN95, kalau KN dia lahirnya belakangan, anak bontot. Nah, yang lengkap adanya itu di N95. Walaupun di N95 itu tidak begitu tegas, mereka menyatakan bahwa boleh di reuse. Tetapi mereka lebih mendukung extended. Jadi extendednya itu 8 jam. 8 jam, jadi kita hitung tuh maksimal teman-teman masuk itu kan 4 jam dalam satu episode menggunakan 95. Maka kita bisa asumsi ya maksimal tidak boleh lebih dari 3 kali. Bagaimana cara reuse-nya? Sama seperti tadi yang dilakukan Bu Nina, ya, sama persis metodenya. Kita akan membedakan hari sehingga dia berputar dengan seperti itu. Apalagi sih hal yang bisa dilakukan? Hal yang bisa dilakukan adalah kita memaksimalkan, membijakkan penggunaan masker, maka diatur. Jadi ini hanya boleh dipakai N95 ini di wilayah yang benar-benar melayani pasien langsung. Jadi kalau dulu kan ini salah satunya keterbatasan, semua orang ketakutan, semua pakai, para pejabat pakai. Nah ini harus diatur tegas. Jadi di situ kita aturnya. Jadi memang benar-benar dikunci dari mulai distribusi, kemudian stok gudang baik pusat maupun di unit. Nah ini harus pernah dihitung siapa yang memakai hitung. Kalau RSCM itu, kalau di RSCM, kalau saya tahu ya, mereka kalau memakai N95 itu harus isi Google Form dulu sehari sebelumnya, gitu. Nah, itu salah satu usaha ketika kita, karena memang hasil uji cobanya tidak bagus waktu itu, baik dengan UV, baik dengan plasma, dengan sebagainya, masih kurang menguntungkan. Maka, tapi tetap kami pilih seperti tadi kita pilih extended, tapi 3 kali gitu, dengan perhitungan kebijakan WHO 8 jam extended. Namanya extended karena memang dia cuma diangin-anginkan saja dengan menggunakan MAP. Nah, yang perlu saya tambahkan, kemungkinan teman-teman juga bisa berpikir bagaimana kita mengkontrolkan administratif tadi. Ya, kita harus bijak nih, siapa yang boleh pakai N95, ya. Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Nah, itu juga penting juga. Nah, karena memang pertimbangan single use reusable itu ada resikonya, ya kan, resikonya. Kenapa pabrik menciptakan single use? Karena sebenarnya tidak bisa reuse. Kenapa? Karena pada masker N95 yang paling sensitif adalah lapisan filtrasinya. Ketika statisnya itu rusak, maka filtrasi itu hanya benang-benang saja, statisnya nggak ada. Jadi karena gerakan statis dari filternya itulah yang menangkap kuman. Ya seperti itu aja saya sharingnya, Bu Nina. Saya dari segi administratifnya ya, bagaimana kita mengatur. Jadi ya, gitu. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. banyak ya. Gimana teman-teman? Tidak ada lagi, Bu Grace.
Mohon masukannya, Bu. Oke. Saya kira topik yang dibahas oleh kelompok 9 tentang CSD sudah cukup ya. Baik, Cukup bagus, Bu. lengkap. Jadi karena saya minta Terima kasih, kasus, Bu. jadi memang kasus yang sebenarnya hanya boleh single use dijadikan reuse untuk menghemat, tapi tetap memperhatikan keselamatan ya. Jadi memang kembali lagi ke masing-masing rumah sakit punya kebijakan. Kalau tidak ada lagi mau bertanya, kita mari sama-sama memberikan aplaus untuk kelompok mereka. Makasih, Bu. Makasih, teman-teman. Terima kasih. Kalian tutup ya, memang Bu. hebat untuk Iya, terima kasih. anggotanya. Iya, silakan. Bu Nina, Dr. Andrew, dan Pak Wanda ya. Terima kasih banyak, Bu Grace. Terima kasih banyak, teman-teman. Presentasinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, karena sudah jam 8, kita akhiri ya pertemuan diskusi kita. Nanti sambung lagi 2 minggu depan. Yang belum punya kesempatan, nanti 2 minggu depan lagi. Baik, dokter. Baik, Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan karena saya suka seperti memaksain grupnya Bu Leoni ya, dan teman-teman supaya bisa maju lebih cepat ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Izin leave ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, Kalian terima kasih, Dok. Terima kasih.